Percuma juga kita mencari sumber-sumber air untuk mengairin sawah-sawah yang kering ini. Musim kemarau yang panjang ini membuat waduk dan sungai menjadi kering kerontang. Oh, Sang Dewata, dosa apa yang pernah kami perbuat hingga kau menurunkan cobaan yang seberat ini kepada kami? Bangga belum ditiang ringkat. Bos, kalian egois, tamak, dangkil, iri hati, tak pernah bersyukur atas apa yang kalian dapatkan. Diberi kemakmuran, kalian lupa diri. Lupa menunaikan kewajiban menyembah Dewata. Kalian sudah tak lagi cinta kasih pada sesama. Rasakan akibatnya. Lalu apa yang mesti kami lakukan sekarang? Tolonglah kami agar kami bisa terbebas dari krisis ekonomi ini. Tolong kami. Tidak semudah itu. Kalian akan mengalami kesengsaraan yang berkepanjangan. Ini pelajaran buat kalian, hai manusia. Tapi kita masih beruntung ya, Bu. Kita bisa makan cukup dan aku masih bisa kerja. Rakyat di luar sana banyak jauh lebih susah daripada kita. Kenapa ya banyak bencana di daerah kita, Bu? Aku prihatin melihat kesengsaraan rakyat. Apa yang bisa kita lakukan ya, Bu? Memang sekarang kita sedang mendapat hukuman dari Sang Dewata. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendekatkan diri pada Sang Hyang Widi. Iya, Ibu benar. Tidak ada cara lain. Mada berangkat kerja dulu ya, Bu. Hati-hati, Madi. Kalau kalian ingin daerah ini seperti dulu lagi, maju dan makmur, kalian mesti berkorban. Coba siapa dari kalian yang mau mengorbankan diri demi sesama? Ayo, maju! Ada bukan? Aku siap berkorban demi kepentingan penduduk di sini. Siapa kamu? Aku Made, pemuda dari daerah ini. Tempatmu bukan di sini, setan busuk. Tidak ada alasan buat kamu untuk menguasai daerah kami. Daerah ini jauh lebih busuk, Madu. Semua tempat sudah berbau mayat. Kamu mesti tahu, setiap wilayah yang tidak ada cinta kasih adalah daerah kekuasaan. Aku buktikan, aku masih punya cinta kasih. Maka sekarang katakan, apa yang mesti aku lakukan untuk menyelamatkan daerah ini? Kamu sungguh-sungguh berani mengorbankan diri. Apalagi yang perlu aku takutkan? Menjadi apapun kamu mau. Siap.
supaya daerah ini tak kekeringan, pertama-tama kamu mesti mendatangkan hujan. Setelah itu semuanya akan subur dan daerah ini akan kembali makmur. Bagaimana caranya memanggil hujan? Kamu harus menjadi kata. Karena hanya kata yang bisa memanggil hujan. Kalau kamu siap, sekarang juga kamu akan kujadikan seekor kata. Kalau ini sudah menjadi kehendak Sang Dewata, aku siap melakukannya. Luar biasa. Ternyata masih ada manusia seperti kamu. Sekarang bersiaplah. Semoga pengorbananmu tak sia-sia. Aku buktikan, pengorbanan aku tidak akan sia-sia. Aku akan bernyanyi, memanggil hujan, dan menyuburkan daerah ini kembali. Dunia hayalan, dunia impian. Sang Dewata, berikanlah hamba kekuatan untuk menjalani ujian ini. Wujudmu akan kembali. Kalau ada cinta kasih dari manusia yang berwatak congkak. Pak! Pak! Iya, ini lagi jalan. Ini jalan, lari! Iya. Aduh, ada apa, Non? Lama sekali sih kamu. Dari mana aja? Tidur? Aduh Non, jalanan macet. Macet? Emangnya kamu dari Hongkong? Nggak usah lucu deh, nggak lucu tahu. Yaudah, sekarang mana pakaian aku yang warnanya merah jambu? Kok di lemari nggak ada? Yang ada kancingnya, Iya, yang ada kerahnya. iya, Yang talinya di sini Non. iya. Bawel banget sih. Yaudah sekarang mana? Kan kemarin habis dipakai sama Non Ayu. Masa sekarang mau dipakai lagi? Bau Non. Aku nggak minta komentar kamu ya. Yang aku tanya sekarang mana pakaian itu? Mana? Mau aku pakai nih. Dicuci? Kamu ini gimana? Kan mau aku pakai. Yaudah sekarang cepet ambil. Langsung setrika aja biar kering. Non, kalau baju basah disetrika, jadi bau Non. Gimana kalau Non pakai yang lain saja? Enak aja yang lain. Pokoknya aku mau pakai yang itu. Aduh Non kan tahu di sini tidak seperti daerah seberang yang kering kerontang, kemarau panjang. Di sini hujan terus Non. Jadi
Jadi mataharinya malu-malu, mendung. Makanya kalau udah tahu nggak ada panas ya jangan dicuci. Banyak alasan. Tahu di sini sering hujan. Kayak alasan mendung. Mungkin inilah dia cinta sejati, anugerah ilahi, seperti hujan yang membasahi Terima kasih Sawidi. bumi ini. Kompor bisa kembali berubah. Kita bisa mandi bos ya. Tidak akan kurang air. Kita harus rajin kembali ke rumah. Benar, itu bro. Akhirnya kamu berhasil membebaskan kutukan daerahmu ini, Madu. Tapi kutukan pada dirimu sendiri sebagai seekor katak mungkin tak akan berakhir. Made, di mana kamu nak? Kenapa ndak pulang-pulang? Cinta kasih itu masih ada. Inilah aku buktinya. Berkorban demi orang banyak, meski harus menjadi kata. Hei hujan, turunlah. Sirami jiwa-jiwa yang gersang agar subur. Mekarlah kuncup-kuncup bunga berkembang. Bu. Tenanglah Bu, jangan takut. Aku Made, anakmu. Aku jadi begini demi kepentingan orang banyak di daerah kita ini, supaya penduduk bisa bekerja sebagaimana mestinya, dan daerah ini menjadi subur dan makmur kembali. Suatu saat, jika waktunya tiba, aku bisa kembali menjadi manusia. Made, itukah kamu? Made, banyak orang bilang ada seorang pemuda berubah menjadi katak karena dia mau mengorbankan dirinya hanya untuk memanggil hujan. Ternyata itu kamu, nak. Ibu bangga sama kamu. Jadi, Ibu mengizinkan aku berkelana ke seluruh negeri untuk menjalankan tugas ini. Lakukan tugasmu, nak. Masih banyak daerah yang tandus. Ibu rela melepaskanmu. Dan ibu yakin kamu akan mendapat rahmat dari pengorbanan kamu, nak. Terima kasih, Bu. Doakan anakmu. Aku ingin seluruh negeri ini hidup makmur. Made. Apaan nih? Kenapa sih, Yuk? Makanannya nggak enak, Pak. Siapa yang masak sih? Pasti si Mbok. Mbok! Mbok! Masakan Mbok enak juga kok. Makanannya asin, Pak. Ayo nggak mau yang ini. Mbok! Jangan teriak-teriak begitu ah. Kalau kamu nggak suka lauk yang ini, kan masih ada yang itu. Makan aja dulu. Ayo nggak mau yang lain, Pak. Mbok! Mbok! Ada apa, Non? Kalau dipanggil mesti pakai lama. Iya, itu jalannya. Macet, lagu lama. Mbak, kok makanannya asin banget sih? Mau minta kawin ya? Beh, Non ini suka bercanda. Mana ada yang mau sama Mbok yang sudah tua begini? Siapa juga yang mau ngawinin Mbak? Tadi masakannya dicicipin gak sih? Sudah, Non. Sudah Mbok cicipi. Tidak asin, ya Pak? Hah? Kamu jangan minta dukungan Bapak ya? Lidah aku sama lidah Bapak kan beda. Pokoknya sekarang masakin yang baru. Baik, Non. Tapi bagaimana kalau Mbok usul Non makan tahu sama sayurnya saja? Itu juga enak. Yang aku mau ayam. Bukannya tahu sama sayur. Udah sana cepetan bikinin lagi. Siap, Nyonya.
pakai ngeledek lagi. Pergi cepetan. Bikinin nggak? Ih, mau bikin. Bu, kamu jangan kasar gitu dong sama si Mbok. Dia itu telah menjaga kamu dari kecil. Lagian sama orang tua jangan kasar dong. Ah. Bapak selalu aja ngebelain Mbok. Nikahin aja dia. Kenapa Ayu bisa menjadi gadis yang kasar seperti itu? Padahal ibunya seorang yang baik dan lemah lembut. Bimo. Papa mau bicara. Bimo, kamu udah cukup dewasa. Papa rasa kamu sudah pantas untuk berkeluarga. Apa kamu udah punya calon? Belum. Emang kenapa sih, Pak? Ada teman Papa. Dia sekarang menjadi bupati di daerah Bali. Dia mempunyai putri yang sangat cantik dan cerdas. Lihat, cantik kan? Cukup cantik. Tapi apa hatinya juga baik? Ibunya sangat cantik sekali. Dulu, Papa pernah jatuh cinta sama ibunya. Ibunya sangat cantik dan hatinya lemah lembut. Tapi sayang, dia memilih Agung. Papanya putri ini. Ingat masa lalu, Pak. Tapi ibunya sudah meninggal. Kecantikan gadis ini sama persis. Dan sifatnya pasti lemah lembut seperti ibunya. Kamu akan sangat beruntung kalau bisa menjadikan dia sebagai istrimu. Bagaimana? Kita terbang ke Bali? Terserah Papa. Papa tidak akan terima begitu saja. Jadi begini, Papa akan kirim selendang sutra untuk gadis ini yang akan dia pakai di saat kita bertemu nanti. Nah, kalau gadis ini memakai sutra itu, berarti dia bisa menghargai orang lain. Selanjutnya, kita lihat karakternya. Bimo setuju, Pak. Baik, Papa akan segera kirim selendang sutra yang baik untuk gadis ini. Wah, selendang sutra ini indah sekali. Pak, ini dari siapa, Pak? Mbak! 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 Kamu mau kemana? Coba sebentar sini. Bapak mau lihat selendang sutra. Wah, bagus ya. Kamu tahu nggak? Teman Bapak ini sengaja memberikan selendang sutra ini buat kamu untuk kamu pakai pada acara nanti malam. Emangnya teman Bapak siapa? Orang kaya ya? Soalnya selendang itu kelihatannya bagusan mahal. Ya, dia itu orang penting dari Jakarta. Dan dia kemari bukan untuk urusan bisnis, tapi hanya pertemuan persahabatan. Ya, maklumlah. Kami sudah 10 tahun nggak ketemu. Makanya kamu harus kenakan ini nanti malam, ya. Karena selendang sutra ini adalah simbol dari persahabatan. Pasti. Ayu pasti pakai kok, Pak. Soalnya seumur umur Ayu juga baru lihat selendang sutra seindah ini. Oh ya. Non, manggil Mbok ya? Sepertinya tadi ada yang manggil Mbok. Mbak, kalau datang selalu aja telat. Sekarang mau alasan apa lagi? Jangan klise. Ya kalau jalan darat macet, terbang pakai pesawat biar nggak macet. Jangan-jangan pesawat gawat. Nanti kalau ada Mbok di sana, pesawatnya nyungsrep. Udah jangan ngantur. Emangnya mau kemana? Iya. Aduh, bagus sekali selendangnya. Bu, kita jalan-jalan yuk. Selendangnya jangan dipakai dulu. Nanti kalau kotor bagaimana? Kan mau dipakai nanti malam. Bapak tenang aja. Ayu jamin selendangnya nggak akan kotor. Emangnya Ayu mau main-main pasir apa? Ayo, Mbak. Hati, Non. Aduh, Mbak, selendangnya bagus banget ya. dari siapa, Non? Ini dari temennya Bapak, yang seorang pengusaha. Weh, mesti Bapak itu punya anak laki-laki. Jangan-jangan Jangan-jangan apa? Non mau dijodohkan.
Pokoknya aku nggak mau kalau dijodohin. Emangnya aku nggak bisa cari jodoh sendiri apa? Bukan begitu. Non kan selama ini Mbok udah pernah lihat Non berteman dengan laki-laki. Cuma Sekar sama Mbok teman Non. Mbok, kok cuacanya jadi mendung ya? Mbok, selendang aku, Mbok. Aduh, Mbok, ambilin, Mbok. gimana caranya Non? Ibu ini pakai nanya segala lagi. Ya ambilin, berenang ke sana. Non, Mbok nggak bisa berenang. Ih, Harus gimana ini Mbok? Aduh. enak aja. Selendang itu kan penting banget buat nanti malam. Itu bersimbol persahabatan Bapak sama temennya, Mbok. Beke nih Kinon. Gimana ini? Non, coba lihat itu. Airnya bergejolak. Sepertinya ada yang mau keluar dari dalam air. Apaan, Mbok? Hai, makhluk yang ada dalam air. Siapa kamu? Apa kamu bisa menolong aku? Mbok, kok nggak dijawab, Mbok? Coba lebih keras lagi, Non. Hai, apa kamu bisa menolong aku? Aku janji kalau kamu bisa menolong aku akan mengabulkan semua permohonan kamu. Asal kamu bisa mengambilkan selendang aku. Mbak, kok kata kudung sih yang muncul? Nggak apa-apa, Non. Siapa tahu dia bisa bantu Non untuk ambil selendang itu. Wahai gadis cantik, apa yang aku dapatkan jika aku menolong mengambilkan selendang sutra kesayanganmu? Katak yang baik, apa kamu bisa menolong aku untuk mengambilkan selendang itu? Ya, aku akan menolong mengambilkan selendang kesayanganmu. Hai putri cantik, akulah pangeranmu. Pangeran Katak yang menunggumu. Hai putri cantik, jadikan aku temanmu. Aku akan menjaga dan membahagiakanmu. Ih, kuping aku sakit mendengar suara tuh Katak. Ampun, suaranya jelek banget sih. Amit, Katak jelek banget. Wajahnya benar-benar buruk. Ini selendang sutra milik kamu. Makasih ya. Mbok, kita pulang yuk. Hai wanita cantik, kamu mau kemana? Boleh aku tahu nama kamu? Nama aku Ayu. Nama yang bagus sekali. Sesuai dengan orangnya yang juga cantik. Dasar Katak genit. Gak tahu diri banget sih. Ayu, aku sudah menolong kamu mengambilkan selendang sutramu. Aku ingin mengajukan permohonan kepada kamu. Kamu minta apa? Kamu mau minta berapa untuk mengambilkan selendang ini? Sebutkan aja. Ayu, aku tidak minta dibayar dengan uang. Bagiku uang tidak akan ada artinya. Jadi, kamu mau minta apa? Non, mungkin dia minta pakaian. Lihat itu, dia kan telanjang dan di dalam air kedinginan mati. Si Mbok, nggak lucu tau. Sekarang cepat katakan permintaan kamu. Ayu, hidupku sangat kesepian. Aku merasa sendirian. Aku ingin memiliki seorang teman yang bisa berbagi cerita. Aku ingin hidupku tidak sepi lagi. Maksud kamu apa? Aku ingin sekali berteman denganmu, Ayu. Aku akan mengikuti kemana kamu pergi. Non, bagus itu. Non kan selama ini cuma berteman sama Mbak. Tidak punya teman kodok. Mbak, diam! Heh, kamu udah gila apa minta aku jadi sahabat kamu? Apa kamu nggak pernah ngaca? Aku dan kamu itu bagaikan langit dan bumi. Mana mungkin aku mengabulkan permohonan kamu? Udah cepetan, sekarang minta yang lain aja. Minta uang kek, berlian, emas, ya atau apa aja lah. Yang penting kamu nggak minta jadi teman aku. Ayu,
Aku memang katak yang buruk rupa. Tapi tadi kamu berjanji akan mengabulkan apa saja permintaanku. Aku tidak mau minta yang lainnya. Aku hanya mau menjadi temanmu, Ayu. Aku akan menjadi teman yang setia menemani kemana kamu pergi. Dasar kata nggak tahu diri. Kamu emang udah menolong mengambilkan selendang aku. Tapi bukan berarti kamu bisa minta apapun yang kamu mau. Mikir dong, apa pantas kamu jadi sahabat aku? Non, jangan bilang begitu. Katak itu sudah membantu Non mengembalikan selendang itu. Non sudah janji mau memenuhi permintaannya. Janji itu adalah hutang, Non. Mbak, gak usah ikut campur deh. Dari tadi ngomong aja terus. Heh, Katak Buduk, sekarang cepet katakan permintaan kamu. Hai putri cantik, akulah pangeranmu. Pangeran Katak yang menunggumu. Hai putri cantik, jadikan aku temanmu. Aku akan menjaga dan membahagiakanmu. Heh, Katak, karena kamu gak minta uang atau berlian, berarti aku gak harus mengabulkan permintaanmu dong. Janji adalah hutang. Jangan janji lalu menghilang. Janji putri sejati pantang dipungkiri. Janji putri sejati pasti ditepati. Ayo Mbak, kita pulang. Ayo Mbak. Pak, Ayu, kamu dari mana aja sih? Selendangnya nggak kotor kan? aman kok Pak. Bapak nggak usah khawatir. Pokoknya nanti malam Ayu pasti pakai selendang ini. Yang pamit dulu, Non. Sebaiknya selendang itu kamu pakai dengan kebaya ibumu yang senada warnanya. Papa yakin kamu pasti tambah cantik. Pak, Ayu kan bukan emak-emak. Masa makan malam aja harus pakai kebaya ibu? Enggak. Pokoknya Ayu mau jadi diri Ayu sendiri. Iya, kamu tuh memang harus jadi diri kamu sendiri. Maksud Bapak, kamu tuh harus berpenampilan lebih spesial malam ini. Itu aja. Lebih spesial kan bukan berarti harus pakai kebayanya ibu. Kenapa sih? Bapak tuh selalu aja berusaha menjadikan Ayu seperti ibu. Ayu bukan ibu, Pak. Dan gak akan pernah bisa menjadi seperti ibu yang Bapak agung-agungkan. Dan diagung-agungkan sama masyarakat sini. Pokoknya Ayu gak mau denger lagi orang-orang nyamain Ayu sama ibu. Ayu. Ayu memang persis ibunya. Cantik, penampilannya anggun. Ini lagi, mirip-miripin aku sama ibu. Emangnya apanya sih yang mirip? Benar-benar duplikat yang sempurna. Kenapa sih semua orang selalu menyamakan Ayu sama ibu? Ayu gak mau jadi orang lain. Ayu mau jadi diri Ayu sendiri. Anakku si Ayu emang gak suka kalau dibanding-bandingkan dengan ibunya. Dia lebih suka kalau jadi dirinya sendiri. Oh, bagus. Menjadi diri sendiri apa adanya. Itu cerminan pribadi yang jujur. Biar kamu anak jenderal, aku gak bakal tertarik sama kamu. Cewek ini congkak, kasar. Dia boleh menutupi tabiat jeleknya itu dengan wajah yang cantik. Tapi masalah hati, orang bisa melihat dari mata. Ngapain sih dia ngeliatin aku terus? Jangan-jangan dia suka sama aku. Ih, amit deh. Nanti aku banget. Kamu pikir aku suka ya sama kamu? Cewek culas kayak kamu gak ada dalam kamusku. Jangan kegeeran kamu. Ayu. Maaf, sebentar. Wajahnya saja yang mirip ibunya, tapi sifatnya berbeda sekali. Hei putri cantik yang congkak, semua orang tak ingin berteman denganmu, tapi aku justru ingin merebut hatimu.
lagi sih, Pak? Bapak itu belum selesai bicara, Yu. Ayo capek, Pak. Sepanjang perjalanan Bapak udah bicara panjang lebar. Apa masih kurang? Iya, tapi kamu belum berjanji pada Bapak. Kalau kamu tidak bakalan mengulangi perbuatan kamu yang memalukan seperti tadi. Janji. Cuma janji kan? Ya udah, ayo janji. Puas. Kamu tidak tulus mengucapkan janji itu. Udahlah, Pak. Anggap aja malam ini nggak terjadi apa-apa biar Bapak bisa tenang. Ayo juga bisa tenang. Beres kan? Sumpah. Sebel. Ternyata bener apa kata Mbok. Apanya yang bener, Non? Bapak mau ngejodohin aku sama anak temennya itu, Mbok. Bagus itu. Ganteng pemudanya. Mbak, mau seganteng aktor Hollywood kek, Bollywood kek. Pokoknya aku nggak suka kalau aku dijodohin. Emangnya tambah aku jelek apa? Yang nggak bakal aku sama cowok. Bapak tidak punya pikiran seperti itu. Dan hanya orang gila yang bilang Non tidak jegek, tidak cantik. Non sempurna. Terus, alasan Bapak apa coba? Ya mungkin karena Non selama ini tidak terlihat punya teman pemuda. Jadi Bapak takut jauh jodohnya Non. Karena itu Bapak nggak bilang-bilang dulu sama Non. Lihat aja nanti. Aku pasti akan mendapatkan seorang pangeran. Dewa Ratu, mudah-mudahan harapan Non terjawab ya. Hai putri cantik. Akulah pangeranmu. Pangeran katak yang menunggumu. Bo, itu kan katak yang di sungai. Ngapain dia di sini? Non, sepertinya katak itu sungguh-sungguh ingin menjadi sahabatnya Non. Ih, nggak mau deh. Jangan sampai dia masuk ke sini. Bo, usir, Mbak. Aduh Non, kasihan dia. Mau usir. Cepat, cepetan. Pergi. Aduh, nak mau ya Non. Terus, pergi. Pak, Ayu punya cerita mengerikan loh. Cerita apaan? Ceritanya, ada seekor katak buruk rupa yang ingin menjadi teman seorang putri yang cantik. Si katak itu merasa kesepian hidupnya. Jadi, dia pengen bisa berjalan-jalan sama si putri cantik. Lucu kan? Terus, apa putrinya mau berteman dengan si katak yang katanya buruk rupa itu? Ya ampun, Bapak itu gimana sih? Mana mau si putri cantik berteman sama si katak buruk rupa. Tapi anehnya si katak itu tetap ngotot. Pokoknya dia harus menjadi teman si putri cantik itu. Kenapa dia sambil ngotot gitu ingin berteman? Ya, karena si katak buruk rupa itu udah menolong si putri cantik. Dan karena sebelumnya si putri cantik itu udah berjanji, barang siapa yang bisa menolongnya, si putri akan memberikan apapun yang diminta. Tapi kan pada awalnya si putri cantik itu nggak tahu kalau yang akan menolongnya adalah seekor katak yang buruk rupa. Ya jelas aja si putri cantik itu nggak akan mengabulkan permintaan si katak. Katak itu nggak tahu diri. Dia nggak menyadari apa kalau dirinya itu buruk dari ujung kaki sampai ujung kepala. Apalagi kalau dengar nyanyiannya, bisa bikin telinga sakit. Bisa-bisa semua orang pergi ke dokter telinga lagi gara-gara denger nyanyiannya. Kamu itu kalau makan jangan ketawa begitu dong, nanti keselak. Yuk, kayaknya dia ngetok pintu ya? Iya. Siapa ya? Kok nggak ada orang? Hai putri cantik. Akulah pangeranmu. Pangeran katak yang menunggumu. Hai putri cantik, jadikan aku temanmu. Aku akan menjaga dan membahagiakanmu. Siapa pak tamunya? Nggak tahu, nggak ada orang. Padahal tadi ada yang ngetok pintu.
Janji adalah hutang. Jangan janji lalu menghilang. Janji putri sejati pantang dipungkiri. Janji putri sejati pasti ditepati. Kita masuk aja yuk. Kayaknya nggak ada orang deh, Pak. Kita masuk aja yuk. Ayo, Pak. Ayo. Kamu kenapa sih? Kok seperti orang ketakutan? Ayu nggak kenapa-napa kok, Pak. Tadi di luar Bapak lihat sendiri kan, nggak ada siapa-siapa. Ya paling itu cuma suara radio rusak mic tetangga. Iya, tapi Bapak mendengar dengan jelas suara seorang pangeran yang ingin bertemu dengan temannya. Apa itu teman kamu? Hah? Siapa bilang? Bukan. Hai putri cantik, akulah pangeranmu. Pangeran katak yang menunggumu. Hai putri cantik, jadikan aku temanmu. Aku akan menjaga dan membahagiakanmu. Janji adalah hutang. Jangan janji lalu menghilang. Janji putri sejati pantang dipungkiri. Janji putri sejati pasti ditepati. Suara apa itu? Ayo keluar, jangan sembunyi. Katak. Ih, si katak buduk ini nekat banget sih datang ke sini. Benar-benar nggak tahu diri. Apa kamu yang barusan nyanyi? Hai putri cantik, akulah pangeranmu. Pangeran katak yang menunggumu. Hai putri cantik, jadikan aku temanmu. Aku akan menjaga dan membahagiakanmu. Pak, masuk aja yuk. Ayo, Pak. Kamu nggak boleh bersikap begitu. Kamu nggak boleh begitu dengan sahabatmu. Bapak ngomong apa sih? Sahabat Ayu yang mana lagi? Ya, sahabatmu. Si katak yang ada di depan tadi. Pak, Bapak kenapa sih maksa aku buat nemuin katak jelek itu? Hah, emangnya dia siapa? Apa nggak lebih baik si katak buruk itu diusir aja dari rumah kita? Nanti bisa-bisa dia ngotorin lantai rumah kita lagi. Ayu, peristiwa apapun yang terjadi antara kamu sama si katak, apapun yang terjadi, tidak mestinya kamu harus bersikap begini. Kamu harus menepati janji. Ayu nggak janji apa-apa kok sama si katak jelek itu. Lagian kenapa sih Bapak lebih percaya sama nyanyian katak jelek itu daripada anak kandung Bapak sendiri? Ayu, perlu kamu ingat, kalau kamu pernah berjanji walau hanya sepatah kata pun, Sang Hyang Widi yang ada di atas sana telah mencatat. Dan dia telah melihat kalau kamu itu pernah berjanji. Janji itu adalah hutang. Dan hutang itu wajib kita bayar. Jadi Ayu harus mengabulkan permintaan katak jelek itu. Iya, nak. Kalau kamu telah mengucapkan janji padanya. Non, makanannya sudah siap. Oh, ya udah. Sendokin ke piring aku dong, Mbak. Oh ya, teh manis. Iya, iya. Ngapain kamu di sini? Ayu, kenapa kamu malah tanya? Aku kan ingin makan juga bareng sahabatku. Apa-apaan sih? Jangan ngelunjak ya. Ya, Ayu, masa kamu lupa? Aku punya teman di dunia ini cuma satu, yaitu kamu. Aduh, Non. Non kan selama ini punya teman cuma 2.
Sekarang mending jadi 3. Be, teman lo jadi banyak. Mbok, mau ikut campur aja ya kalau aku lagi ngomong. Habis telinga Mbok dengar. Apa telinga Mbok ditutup sama kapas ya? Jadi Mbok nggak dengar apa-apa. Kunci tuh mulut. Katak, kamu tuh harusnya makan di dapur bareng si Mbok. Teman aku kan Ayu. Aku ndak mau makan di dapur. Aku mau selalu bersama-sama kamu. Udahlah, serah. Belin. Mbok, beli nasi tuh buat dia. Iya. Tapi apa lagi? Jangan rewel deh. Kamu bilang apa? Mau bilang kamu nggak suka makanan manusia? Aku nggak punya makanan katak. Bukan itu. Aku juga suka makanan manusia. Tapi aku mau makannya satu piring berdua dengan kamu. Belin banget sih. Mbok, ngapain ketawa? Maaf Non, Mbok nggak tahan. Berat ya kalau tidak boleh bicara. Udah. Sekarang aku mau nanya sama Mbok. Apa pantas si katak buduk ini makan bareng sama aku? Oh, pantes saja Non. Namanya teman, kalau makan bareng itu wajar. Namanya sehati, senasib, sejiwa. Non, mestinya bersyukur punya teman setia seperti katak. Si Mbok gimana sih? Dasarnya belin. Yaudah sana makan tuh. Mimpi apa aku semalam? Makan bareng katak jelek ini. Kenapa sih aku sial banget? Harusnya kan aku makan dengan pemuda tampan. Sebel. Akhirnya aku terbebas dari katak buruk itu. Kata gila! Berani-beraninya kamu tidur di atas ranjang aku. Siapa yang ngizinin, ha? Mbak! Mbak! Ayu. Aku juga ingin merasakan empuknya tempat tidur kamu. Masa kamu gak mau berbagi tempat tidur dengan sahabatmu sendiri? Kamu ini benar-benar gak tahu diri ya? Mbak! Cepetan keluar! Apa, Non? Itu tuh, Mbak. Siapa sih yang ngizinin dia kesini? Mbak ya? Bukan, Non. Mbak kan tahu sendiri. Gak sembarangan orang yang bisa masuk kamar aku. Tapi tuh katak buduk. Berani-beraninya dia kesini. Ayo udah cepet dia bawa dia keluar sekarang. Cepetan, Mbak! Ayu, aku kan sahabatmu. Aku ingin merasakan apa yang kamu rasakan. Mbak! Bawa dia keluar sekarang juga! Lihat, Lena. Pangeran katak yang baik hati, tolong keluar dulu dari kamar Non ya. Besok kita main lagi, ya. Nggak. Aku mau tidur di sini sama Ayu. Kata gila! Kamu tuh bener-bener ya. Lama-lama aku bisa mati karena stres. Cepetan keluar! Cepetan! Oke, kamu yang maksa aku untuk berbuat kekerasan. Oke. Sebelum kaki aku yang bertindak, aku kasih kesempatan kamu sekali lagi untuk keluar baik-baik. Ayo keluar! Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, Ayu. Yang aku pegang hanya janjimu.
menjadikan aku sahabatmu, dan seorang sahabat yang baik hendak akan memperlakukan sahabatnya dengan cara yang kasar. Aku gak pernah pengen jadi sahabat kamu. Kamu yang terus maksa. Seharusnya persahabatan itu nggak boleh saling memaksa. Jadi kalau ada yang merasa terpaksa, lebih baik persahabatan itu dihentikan. Dan aku juga udah nggak peduli sama janji-janji itu. Jadi sekarang makan tuh janji. Hah, katak buduk, pergi kamu jauh-jauh. Awas ya kau balik lagi. Sudah Non, dia sudah pergi. Pasti dia tidak berani lagi ke sini. Non jangan marah terus, nanti darah tinggi. Udah Mbok, nggak usah banyak ngomong, aku udah capek nih. Mbok, nanti spray sama jendela. Ya. Sungguh keras kepala gadis itu. Ternyata menaklukkan kecongkakan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Wah, enak banget, nggak ada si katak buduk itu. Nggak ada yang minta ini, nggak ada yang minta itu. Tenang banget rasanya. Bapak yang menjatuhkan gelasnya. Nah, kamu udah janji nggak mau teriak-teriak lagi kan? Kok? Sugro. Tapi seharian ini Bapak nggak ngelihat kamu sama Pangeran Katak. Bapak juga nggak dengar suaranya. Kamu apakan dia? Ayu nggak apa-apain kok, Pak. Tapi kenapa dia nggak ada di rumah ini? Kamu kan sudah janji mau berteman dengan dia. Atau jangan-jangan kamu sudah mengusirnya ya? Keterlaluan kamu. Jadi kamu benar sudah mengusir dia? Aku nggak ngusir dia. Dianya aja yang nggak betah tinggal di rumah kita. Namanya juga Katak. Mana betah sih dia tinggal di dalam rumah. Kalau Katak ya tinggalnya di sungai, di danau, di kolam. Jadi kamu telah mengusir dia. Kemana perginya? Kamu harus mencarinya. Duh, kenapa sih Bapak peduli sama Katak jelek itu? Dia pergi aja nggak bilang-bilang. Nulis surat. Mungkin aja dia kangen sama orang tuanya. Jadi dia pulang ke rumahnya sendiri. Ayu, dengarkan Bapak. Setiap kita menanam sesuatu akan menghasilkan buah. Apabila kita menanam buah kebaikan, akan menghasilkan buah kebaikan. Dan sebaliknya apabila kita menanam buah kejahatan, akan menimbulkan suatu bencana. Dan malapetaka buat kita. Nah, apapun yang kamu lakukan terhadap si Katak, kamu harus sanggup menanggung resikonya. Bapak ngomong apa sih? Resiko apa? Masa Katak pergi dari rumah kita aja bakal ada malapetaka? Udah, ayo mau ke kamar baca buku. Wahai Dewata, ampunilah dosa putri hamba. Kalau hujan nggak turun juga, semua orang di desa ini akan kehabisan air bersih. Iya nggak, Bu? Iya benar, Bu. Lihat saja antrean air sudah sulit. Biasanya kita tidak pernah mengalami seperti ini. Tiba-tiba musim kemarau yang sangat panjang. Kita secepatnya harus mencari jalan keluar, Pak. Agar masalah ini segera berakhir. Kasihan rakyat sudah sangat menderita sekali, Pak. Ya, itu yang saya pikirkan. Kenapa sampai saat ini para dewa tidak juga menurunkan hujan di kawasan kita? Apa para dewa marah dan kita pernah berbuat salah sama dia sehingga para dewa murka? Apa yang harus kami perbuat agar para dewa tidak murka lagi, Pak? Apa kita segera menyelenggarakan sembahyang bersama? Ya, sepertinya usul Pak Nyoman itu betul. Kita harus melakukan sembahyang bersama, Pak. Ya, kamu benar. Kita akan segera melakukan sembahyang bersama di pura-pura.
Wedok pangkajam alias Baskara Yanamas Manu Agraka Manara Dewa Data Nugraha Kanyarkanam Pak, Ayu perhatikan udah beberapa hari ini Bapak kelihatannya sangat sedih. Sepertinya ada yang Bapak pikirkan. Memang Bapak sangat sedih. Bapak sedih memikirkan rakyat yang selama ini belum bisa terlepas dari bencana kemarau yang sangat panjang. Tanah-tanah pesawahan semua pada kering kerontang. Tidak bisa ditanami. Sebentar lagi mereka pasti akan kelaparan. Tapi kan Bapak udah berusaha sekuat tenaga memikirkan jalan keluarnya agar rakyat di desa ini terbebas dari bencana kemarau. Ya. Memang kita sudah berusaha. Kita sembahyang bersama di pura-pura. Kita memberikan sesajen kepada dewa. Supaya para dewa mau memberikan hujan. Tapi sampai saat ini hujan belum juga turun. Mungkin para dewa marah sama kita. Iya, Pak. Ayu ngerti. Tapi Bapak juga jangan terlalu larut dalam kesedihan. Bapak terus aja memikirkan jalan keluarnya. Sampai lupa makan, lupa tidur. Pak, Bapak juga harus memperhatikan kesehatan Bapak. Supaya Bapak jangan sampai sakit. Sekarang kamu kelihatannya lebih dewasa. Kemarau membuat desa kita jadi tidak menentu. Semua harga-harga di pasar naik. Sembako, ikan, daging. Makanya Mbok nggak belanja banyak-banyak. Iya, Mbok. Ayu ngerti kok. Mulai sekarang, kita juga harus ikut prihatin dengan keadaan desa kita ini. Mbok seneng kalau Non mengerti dengan keadaan seperti ini. Ya, memang kadang keprihatinan itu membuat orang-orang jadi semakin rukun ya. Sudahlah, silakan dimakan dulu. Mbok, Bapak mana ya? Bapak kok nggak sarapan? Ayu udah nungguin dari tadi. Mbok, Bapak kenapa, Mbok? Bapak kenapa? Pak, Ayu kan udah pernah bilang sama Bapak jangan terlalu banyak pikiran. Bapak selalu aja mikirin tentang bencana kekeringan ini. Sekarang, Bapak jadi satu sakit kan? Ayo panggilkan dokter ya, Pak. Ya udah, sekarang Bapak makan dulu biar gak tambah sakit. Mbok, buatin bubur ya buat Bapak. Beban pikiran Bapak sangat berat, sehingga kesehatannya terganggu. Iya, Dok. Memang sejak bencana kekeringan yang melanda daerah ini, Bapak kehilangan nafsu makannya dan jarang tidur. Bapak selalu aja memikirkan untuk mencari jalan keluar.
agar rakyat di sini terbebas dari bencana kekeringan. Bapak memang seorang pemimpin yang baik. Selalu memikirkan rakyatnya. Ya, makasih dok. Saya permisi. Silakan. Udah 1 minggu, semua usaha telah aku tempuh. Bapak udah minum segala obat, semua dokter dan tabib di daerah ini telah aku datangkan. Tapi kenapa Bapak nggak sembuh-sembuh? Kondisi Bapak malah semakin parah. Ya Dewa, apa yang aku harus lakukan lagi untuk kesembuhan Bapak? Aku sangat sedih sejak Bapak sakit. Aku juga nggak punya teman yang bisa diajak berbagi cerita. Sekar temanku juga udah pindah keluar kota sejak daerah ini mengalami kekeringan. Besok pagi aku akan ke pura menemui Pedanda. Mungkin Pedanda bisa menolong aku. Om Swastiastu. Ayo anakku, ada apa datang ke pura ini? Saya mau nanya pada Pedanda, kenapa penyakit Bapak Ayu nggak sembuh-sembuh? Padahal udah segala obat, tabib, dan dokter yang berusaha mengobatinya. Tapi penyakitnya tetap nggak sembuh. Bapakmu tidak akan sembuh karena sedang memikirkan kekeringan di daerah kita ini. Itulah yang membadi pikiran bapakmu itu. Tapi bagaimana caranya kita terbebas dari bencana kekeringan ini? Segala upaya telah dilakukan rakyat, mengirimkan sesajen, menyalakan dupa, agar para dewa nirwana mengetahui kesulitan rakyat dan segera menurunkan hujan. Tapi sudah berkali-kali mengirimkan sesajen dan dupa, para dewa belum juga menurunkan hujan. Daerah kita ini memang sudah lama tidak turun hujan. Karena tidak satu ekor katak pun yang ada di wilayah kita. Kita sudah lama tidak mendengarkan suara kata-kata. Hujan tidak akan turun ke bumi ini kalau tidak mendengarkan suara katak bernyanyi. Bagaimana Pedanda tahu katak di daerah kita sudah menghilang? Sang Yang Widi. Sewaktu Bapak Semedi mendengarkan bisikan dari Sang Yang Widi bahwa bencana yang kita alami ini karena tidak adanya seekor katak. Jadi hanya kataklah yang bisa memberi pertolongan kita keluar dari bencana ini. Itulah anak. Udah lama aku berdiri di sawah seluas ini, tapi gak kedengeran suara seekor katak pun. Kemana kata-kata itu? Apa benar yang dikatakan Pedanda? Katak telah menghilang dari daerah ini. Aku sangat sedih. Bapak gak sembuh-sembuh dari sakit. Bencana kekeringan semakin parah. Kata Pedanda, semua ini terjadi karena gak ada katak. Apa ini akibat dari aku mengusir si katak buruk itu? Ya, mungkin benar apa yang Bapak katakan.
Sekarang aku sedang menanggung akibat dari tindakan aku yang dulu. Pangeran Katak, kamu di mana? Aku ingin bicara sama kamu, Pangeran Katak. Pangeran Katak, keluarlah, aku mohon. Mbok, dia nggak muncul-muncul juga, Mbok. Kayaknya dia udah pergi jauh. Atau jangan-jangan dia marah sama aku dan dia nggak mau ketemu sama aku lagi, Mbok. Jangan putus asa, Non. Coba lagi. Lebih halus. Kalau perlu dirayu-rayu gitu. Pangeran Katak yang gagah. Pangeran Katak yang ganteng. Kamu di mana? Aku ingin minta maaf sama kamu, Pangeran Katak. Aku sungguh-sungguh menyesal. Pangeran Katak. Gak ada jawaban juga, Mbok. Kayaknya dia udah benar-benar pergi jauh. Ya udah, kita pulang yuk. Ayo, bagaimana keadaan Bapak? Apakah sudah ada kemajuan? Bapak belum sembuh-sembuh. Sekarang Bapak kehilangan nafsu makannya. Semua obat udah diminum tapi nggak ada hasilnya, Pak. Kira-kira apa yang bisa kami bantu demi kesembuhan Bapak? Saya mau minta tolong supaya bapak-bapak memberikan himbauan pada rakyat untuk mencari katak. Mencari katak? Untuk apa, Ayu? Iya, apa hubungannya katak dengan penyakit Bapak? Gini, Pak. Bapak sakit karena memikirkan daerah ini yang kekeringan. Daerah ini mengalami kekeringan karena disebabkan oleh katak. Saya kurang mengerti maksud Ayu. Saya mendapat informasi dari pedanda. Katanya hanya nyanyian kataklah yang bisa mendatangkan hujan. Dan daerah kita mengalami kekeringan karena katak-katak menghilang dari daerah kita, Pak. Maka itu saya mohon sama bapak-bapak agar segera mencari katak itu. Nah, begitulah saudara-saudara alasan kita mencari katak. Kita akan mulai mencari katak-katak di mana saja. Di sungai, di danau, di sawah, bahkan di mana saja. Kami mengharapkan kebersamaan dari saudara-saudara sekalian. Kita harus berjuang. Semoga usaha kita berhasil. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ayo kita nyari katak rame-rame. Ayo. Kenapa malam ini cuacanya sangat panas? Aku sampai nggak bisa memejamkan mata. Sampai kapan daerah ini akan mendapat cobaan berat? Rakyat udah berusaha mencari katak, tapi nggak seekor pun yang ditemukan. Benar kata pedanda, katak telah pergi meninggalkan daerah kita. Dan pasti benar juga bahwa ini adalah karma yang telah aku terima. Karena aku telah mengusir katak. Sahabatku Pangeran Katak, keluarlah. Kamu jangan siksa aku seperti ini. Gara-gara aku sudah menyakiti hatimu. Bapak yang aku cintai. Dan rakyat di sini mengalami musibah.
Pangeran Katak, keluarlah. Aku mohon, Pangeran Katak. Dewa, tolonglah hambamu ini, Dewa. Mungkin apa ini hukuman yang kau berikan pada hamba? Kalau engkau memang benar-benar marah pada hamba, hukumlah hamba. Jangan orang-orang yang tidak berdosa yang kau ikut hukum. Ya Dewa, tolonglah hambamu ini ya Dewa. Hai putri cantik, akulah pangeranmu. Pangeran Katak yang kau tunggu. Hai putri cantik, jadikan aku temanmu. Aku akan menjaga dan membahagiakanmu. Pangeran Katak, kamu selama ini kemana aja? Aku selalu mencari kamu, Pangeran Katak. Kamu jangan pergi lagi ya. Aku mohon, Pangeran Katak. Tetaplah di sini bersamaku. Ayo, kenapa kamu menjadi berubah 180 derajat? Aku seperti tidak mengenal dirimu. Dulu kamu adalah putri cantik yang selalu mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Setiap saat kamu selalu mencaci maki aku. Kenapa sekarang kamu malah merindukan aku? Apa kamu tidak jijik lagi dengan wajahku yang buruk? Atau kamu baik karena ada maunya? Hanya kamu yang bisa menolong rakyat dari musibah ini. Dan hanya kamu juga yang bisa menyembuhkan Bapak. Apa kali ini kamu bisa menolong aku? Tak mungkin terulang lagi. Pengalamanku yang amat keji. Aku memang Katak ceroboh, tapi aku bukan Katak yang bodoh. Putri cantik pernah meminta, tapi janjinya tak bisa dipercaya. Putri cantik tak pernah menepati. Setelah membantu, aku diusir pergi. Tidak ingin aku dibohongi lagi. Tak mau aku ditendang dan dicaci maki. Pangeran Katak, maafkan aku, Pangeran Katak. Kamu jangan dendam. Aku janji, aku pasti menepati janjiku. Tapi bisakah kamu menolong aku? Aku mohon. Baik, aku percaya padamu. Aku akan memanggil teman-temanku untuk bernyanyi bersama memanggil hujan agar turun dari langit. Teman-temanku semuanya Katak di seluruh penjuru desa, keluarlah dari pertapaan kalian. Sudah saatnya kita kembali bersenandung untuk memanggil hujan. Ayo teman-teman. Mungkin inilah Krok. dia Krok. cinta sejati, anugerah ilahi, seperti hujan yang membasahi bumi ini. Sahabatku Pangeran Katak, kamu memang sahabatku yang paling baik. Aku janji kali ini aku tidak akan menyakiti kamu lagi. Dan aku akan menjadi sahabat kamu. Sekarang kita pulang yuk. Bapak sedang sakit. Semakin lama, yuk, semakin indah perasaanku pada. Bapak udah sembuh. Bapak mendengar rintik hujan. Rakyat sudah keluar dari bencana kekeringan. Iya, Pak. Udah nggak ada lagi bencana kelaparan dan kesulitan air minum. Semuanya berkat sahabat aku yang satu itu. Makanya aku sekarang memanggil dia si Pangeran Katak.
Kamu betul-betul pangeran yang sudah begitu banyak membantu menyelamatkan manusia. Terima kasih. Weh, yang emsap belum ke pasar. Jangan ke pasar dubun ge, Pak. Non, segera. Katak, sebenarnya kamu itu siapa sih? Aku adalah Katak. Wujud tubuhku katak. Pertanyaan kamu aneh. Ya maksud aku bukan itu. Kayaknya kamu bukan sembarang katak. Aku bisa ngelihatnya dari sorot mata kamu yang sangat berbeda. Aku yakin kamu bukan katak biasa. Hehehe, hehehe, hehehe. Ayu, kamu ada-ada saja. Jadi kamu pikir aku katak yang luar biasa? Non, Be, tadi di pasar semua orang bahagia karena hujan sudah tiba. Tapi lebih bahagia hati Embong melihat Non ketawa terus. Jadi, Pangeran Katak sudah boleh tidur sama Non? Mbok, aku ndak pantas tidur di kamar Ayu. Waktu itu aku yang nggak tahu diri. Bersahabat memang ada batasnya. Jadi malam ini aku akan tidur di kolam saja. Karena tempatku memang di sana. Jangan di kolam, dingin. Nanti biar aku bikinin kamu tempat tidur sendiri dari keranjang. Dan kamu boleh tidur dalam kamar aku. Non, tapi dia kan laki-laki. Ih, Simbo, dia itu kan binatang. Sekalipun aku bukan binatang, jika aku diizinkan tidur di kamar Ayu, aku juga tidak akan berbuat macam-macam sebelum ada pernikahan. Katak buduk, emangnya siapa yang mau nikah sama kamu? Ada aja. Mau kemana sih Katak? Jangan-jangan dia mau... aku ikut aja. Mau ngapain sih Katak ke sungai? Aku jadi penasaran. Apa ya yang mau dilakuinnya? Menjadi pemuda tampan. Kenapa selama ini dia memakai kulit katak? Padahal kan wajahnya tampan sekali. Aku akan bakar kulit katak ini supaya dia nggak bisa berubah lagi jadi katak. Aku ingin dia dengan wujud aslinya.
aku. Ternyata aku benar. Kamu bukan katak biasa. Kamu katak yang luar biasa tampan. Oh iya, aku juga udah bakar kulit katak kamu. Jadi kamu gak bisa kembali lagi ke wujud kamu yang dulu. Sekarang, aku harus manggil kamu apa? Karena kamu kan bukan seekor katak. Namaku Made. Kamu sekarang bisa terbebas dari kutukan. Karena putri cantik itu telah menyelamatkanmu. Tapi lain kali, jangan harap kamu bisa terbebas dari kutukan. Aku akan kembali lagi untuk memberikan kutukan kepadamu. Made, kamu gak usah takut dengan ancaman setan jahat itu. Yang penting hati kita bersih dan kita selalu berbuat baik sama semua orang. Ayu, kamu memang telah berubah. Sifat kamu sangat mulia. Sama kamu, aku tidak akan takut dengan ancamannya. Sekarang kita pulang yuk. Bapak pasti senang melihat kamu dengan wujud aslinya. Yuk. Pak. Bapak kenapa? Kok kelihatannya bingung sih? Siapa pemuda ini yuk? Sahabatmu katak di mana? Kok nggak kelihatan? Pak, sekarang Bapak nggak usah nyari si katak lagi. Karena si katak buruk itu udah berubah menjadi pemuda yang ganteng. Ini orangnya. Apa benar yang dikatakan Ayu tadi? Iya, Pak. Saya sudah terbebas dari kutukan. Weh, ini katak buduk itu ganteng sekali. Kalau udah ganteng begini, nggak boleh lagi tidur sama Non Ayu. Kalau berani menyelinap, Mbok nanti yang tendang keluar. Mbok, sepertinya mereka cocok sekali ya. Yang pemudanya ganteng dan yang wanitanya cantik. Seperti jodoh. Saya setuju kalau mereka cepat dinikahkan. Bagaimana, Mbok? Enggak, Pak. Tiang setuju. Yang satu ganteng, Non Ayu cantik. Ih, Bapak apa-apaan sih? Simbo juga? Ikut-ikutan aja. Saya senang kalau Bapak berharap seperti itu. Ya, karena itu juga harapan saya. Ih, kamu nih genit. Saya rindu sama Ibu. Saya ingin bertemu sama Ibu. Kamu mau kan saya perkenalkan sama Ibu?
Made. Made, Ibu pikir Ibu tidak bisa ketemu kamu lagi. Ibu mohon sama Sang Hyang Widi, kalau bisa sebelum Ibu meninggal, Ibu bisa ketemu kamu. Ibu jangan bicara begitu. Ibu masih kuat dan masih bisa bersama Made. Dan masih bisa membuang cucu. Kamu sudah punya calon istri? Sudah, Bu. Aku bahkan mengajaknya ke sini untuk berkenalan dengan Ibu. Mana dia? Kenapa tidak disuruh masuk? Ayu. Bu, saya Ayu. Kamu cantik sekali. Benar kamu mencintai Made? Iya, Bu. Bahkan bapak saya udah merestui kami untuk segera menikah. Dan sekarang tinggal menunggu restu dari Ibu. Makasih, Bu. Non, nanti kalau sudah di kamar, jangan main tendang-tendangan ya. Bisa pecah kaca-kaca. Ibu.